Masa kita salahkan? Ya manusiawi. Hancurlah nilai kemanusiaan. Padahal kalau kita salah, bukan manusiawi, hayawani namanya. Setiap kesalahan kita selalu bermuara dari nafas, dari ego. Sayangnya kita punya budaya istilah yang tidak sehat. Kita, ya namanya, itu kan produk budaya kan? Produk dari mutu masyarakatnya secara akumulatif, terciptalah istilah-istilah sosial. Ya presiden kan manusia, salah, manusiawi. Kacau lah nilai kemanusiaan. Kenapa? Loh, salah sudah dianggap manusiawi. Lalu yang manusiawinya yang mana? Kalau salah manusiawi. Ya, itulah makanya kita harus hati-hati, waspada. Jangan tergesa menerima sesuatu, jangan tergesa menolak sesuatu. Karena bisa runyam kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati. Contohnya itu, ya kesalahan kan manusiawi. Akhirnya kalau kita berbuat salah, logis. Karena kita manusia. Ya, padahal sepanjang yang saya ketahui, kita dicipta ini untuk menjadi maksum yang tak punya salah, tak punya dosa. Mungkin utopis? No, tidak. 100% tidak. Saya punya hujah yang amat kuat, saya punya argumentasi yang sangat lengkap tentang itu. Bahwa kita dicipta untuk menjadi insan-insan yang tak berdosa dan tak bersalah. Bahkan nanti pada peringkat yang tinggi, tak lupa, bahkan tak bermimpi yang buruk dan salah. Itu manusiawi yang tingkatnya sangat tinggi. Tapi kita punya budaya memang agak renut dan mengerikan. Kenapa? Ya begitu-begitulah. Yang komentar asal komentar, yang ngomong asal ngomong, yang ya tidak ahlinya ikut campur di dalamnya, bukan ahli tafsir ikut menafsiri, bukan ahli hadis ikut masuk, dan seterusnya, bukan ahli politik komentar politik, bukan orang yang ahli poligami komentar poligami, bukan ahli fikih komentar fikih, yang bukan ahli medis komentar medis, yang bukan ahli ini komentar ini, dan itu katanya. Ini kan zaman reformasi, itu adalah ruang-ruang demokrasi. Kacau, balau, mengerikan. Kenapa? Bayangkan, kalau bukan dokter, bergaya dokter. Kalau bukan insinyur, bergaya insinyur. Kalau bukan ahli fikih, bergaya ahli fikih. Kalau bukan ahli tafsir, bergaya ahli tafsir. Dia tidak mengerti Islam, bergaya memakai ayat-ayat. Dia bukan ahli Islam, bergaya pakai hadis-hadis. Menurut ayat, ini bukan menurut saya, ini menurut ayat. Padahal bukan ahli ayat, padahal bukan ahli tafsir. Semua yang mestinya diemban oleh spesifikasi ahlinya masing-masing menjadi kacau balau. Yang bukan dokter bergaya dokter, yang bukan ustadz bergaya ustadz, yang bukan kiai bergaya kiai, yang bukan mengerti hukum, dia masuk ke DPR, ke MPR. Padahal kerjanya membuat hukum, tapi dia tidak ahli hukum. Hanya karena banyaknya suara, dia menjadi wakil rakyat. Tugasnya membikin hukum. Hanya karena banyaknya suara. Bayangin kalau tidak kacau balau. Ya, perbuatan kita, kehendak kita bergantung kepada perintah Allah. Hanya bagi orang yang sudah jadi, tidak lagi punya split personality. Orang yang sudah punya integrate, dia disebut manusia yang utuh, manusia seutuhnya. Tidak lagi ada peperangan antara nurani dengan nafasnya. Dia sudah jadi. Nafasnya adalah alat bagi nuraninya. Nuraninya memanage nafasnya, nafasnya memanage pikirannya, pikirannya memanage indranya, indranya bekerja sama dengan fisiknya. Dia orang yang sudah jadi, dan nuraninya akan membawa kita bertunduk simpuh kepada pawang-pawang nafas, pawang-pawang kebenaran, pawang-pawang kehidupan, para guru-guru spiritual yang akan membuat kita jalur connect kepada para
pemilik sholawat, dan dengan itu kita bisa punya koneksi wasilah kepada yang maha sempurna. Ya, jadi kalimat yang terakhir, bahwa perbuatan saya, kehendak saya bergantung kepada perintah Allah. Kalau saya sudah jadi. Tapi kalau saya seperti saya sekarang ini, banyak kehendak saya menyalahi perintah Allah, banyak perbuatan saya menyalahi perintah Allah. Ya, jadi di sini ada kalimat yang perlu cermat. Saya ulangi kalimat tadi dari Mas Saiful, kehendak kita bergantung kepada kehendak Allah. Itu tidak berlaku untuk kita. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah jadi manusia-manusia suci. Bahwa perbuatan saya, perbuatan kita bergantung kepada kehendak kita. Yes, 100% saya sepakat dengan kalimat ini. Dan kalimat yang terakhir, bahwa perbuatan, kehendak dan perbuatan kita bergantung kepada perintah Allah. Ini hanya berlaku kalimat ini bagi manusia-manusia suci, manusia yang sudah manusiawi, manusia yang sudah mampu mendidik hayawaninya menjadi budaya insaniah. Cukup? Mudah-mudahan tidak puas. Iya. Baik, tepat sekali waktunya habis Siwo di sesi ini. Kita nanti masuk ke sesi kedua ya Siwo ya. Iya. Tidur dong. Oke Siwo, kita break dulu saat ya Siwo ya. Nanti kita lanjut di sesi kedua dengan 1 penelpon dan 2 SMS ya Siwo. Yuk. Oke, silakan Siwo. Assalamualaikum. Well, itu dia. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, itu di sesi kedua dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Dan nanti saya akan menerima 1 penelpon dan juga 2 SMS yang akan kita sharingkan di sesi kedua. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. In 2030, live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Thamrin, this is the sound of family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The sound of family. Or about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. This is the sound of family. 105.8 Light FM. Stay close to your family. Saya punya cerita menarik, Light Audience. Salah seorang klien saya berikan PR yang cukup menarik. Apa PR-nya? Saya minta dia untuk ngedate lagi dengan pasangannya. Saya minta dia untuk pacaran lagi dengan pasangannya. Kenapa? Karena selama 5 tahun terakhir, sejak mereka menikah, boleh dibilang mereka tidak pernah jalan berdua. Selalu dengan anak. Kemana-mana anak harus ikut. Mereka tidak pernah punya waktu ngobrol berdua. Tahu nggak apa respon klien saya tersebut, Light Audience? Dia langsung bilang, "Pak, terus kita ngomongin apa, Pak?" Nah, saya bilang, kok disuruh pacaran sama pasangan malah nanyanya ke saya? Ini fenomena yang menarik, Light Audience. Dan ini bukan klien pertama yang bertanya hal tersebut ke saya. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan seperti ini, "Pak, kalau kita ngobrol, ujung-ujungnya mah cuma ribut. Ujung-ujungnya mah malah panas. Ujung-ujungnya mah malah berantem. Boro-boro mau pacaran, Pak." Justru itu saya bilang, udah kelamaan nih, lupa yang namanya pacaran setelah menikah. Banyak di antara kita yang lupa pacaran setelah menikah. Mungkin banyak juga yang merasa nggak penting untuk pacaran dengan pasangan kita setelah menikah. Pertanyaan saya, dari mana rasa deg-degser itu bisa timbul, Light Audience? Kalau kita tidak pernah lagi pacaran dengan pasangan kita. Emang enak, Light Audience, menjalani kehidupan pernikahan yang sudah hambar. Komitmen itu bagus, tapi mana yang lebih enak, Light Audience? Kita menjalani komitmen, menjalani kehidupan pernikahan kita dengan pasangan hanya sekedar komitmen, atau kita menjalaninya, komitmen tersebut, tapi juga dengan perasaan gimana gitu, deg-degser setiap melihat pasangan kita. Setiap kita pegangan sama pasangan kita, rasanya kayak ada setrum gitu loh. Tiap kita melihat wajahnya, aduh rasanya kayak seng. Kapan, Light Audience, terakhir kali kita merasakan hal tersebut? Saya suka senewan kalau mendengar ada orang memperkenalkan pasangan dengan cara seperti ini. Perkenalkan, ini mantan pacar saya. Lalu pacar Anda sekarang siapa?
Yuk, Elite Audience, jangan pernah lagi yuk memperkenalkan pasangan hidup kita sebagai mantan pacar kita. Kenapa kita tidak perkenalkan pasangan kita sebagai istri kita atau sebagai suami kita dan juga sebagai pacar kita? Ayo Elite Audience, PR nih buat Anda. Yuk Elite Audience, kita pacaran lagi yuk dengan pasangan kita. Selamat mencoba. Saya Indra Noveldi, relationship coach dan marriage counselor, founder dari konsultanpernikahan.com untuk Light FM. Stay close to your family. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Light FM Jakarta. Baiklah, kita lanjutkan lagi di sesi kedua dalam Berproses Menuju Kesejatian Diri. Hari ini Kamis tanggal 11 Juli 2013. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ih, kecil sekali suaranya Siwo. Halo Siwo. Nah, baik, kita coba telepon pertama ya Siwo ya. Satu penelpon ya di sesi ini dan 2 SMS nanti akan kita bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Herman. Mas Herman, bisa dikecilkan volume radionya Mas? Iya udah. Oke. Di mana? Di Mangga 2, dulu di Mabes. Herman Mabes ya. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik semua. Oke, Mas Herman silakan. Ini nggak terbit nih. Iya udah lama. Baru sempat ini. Ya begini sih, Wo. Saya mau sharing. Selama ini kan saya suka denger ya di masjid atau di radio gitu, atau berhadapan langsung atau diskusi gitu ya dengan suatu komunitas tertentu. Nah ini gemarnya gini sih, Wo, menyalahkan masyarakat lain gitu sih, Wo. Gimana? Gini, saya suka mendengar ceramah, kadang di khotbah Jumat atau di majelis taklim lah. Misalnya di tempat umum gitu ya, misalnya di masjid setelah sholat duhur, kemudian ada ceramah-ceramah gitu kan. Nah ini yang jadi masalah gini sih, Wo. Mereka itu katakanlah mereka komunitas tertentu ini senangnya menyalahkan mazhab lain gitu loh sih, Wo. Saling menyalahkan mazhab lain gitu ya? Iya, merasa pendapatnya dia yang paling benar gitu kan. Ini kan menurut saya gimana ya, prihatin gitu loh sama masalahnya didengar orang lain ya, misalnya khotbah Jumat gitu. Dia merasa bahwa dia lah mazhab paling benar. Nah ini kan jadi apa ya, timbul katakanlah mungkin konflik di masyarakat gitu ya. Nah ini kadang saya bingung hadapinnya. Saya kan tidak punya wewenang untuk itu ya. Nah kadang secara pribadi saya suka sharing pernah sama orang yang ada seperti itu. Bahkan saya bertanya, menurut Anda saya ini masuk neraka atau masuk surga, saya bilang gitu kan. Karena saya mungkin mazhab kamu gitu kan, nggak semazhab sama kamu. Dia diam aja, pasti kamu mengatakan bahwa saya ini ahlul bid'ah, bahwa saya ini sesat. Oh itu bukan kata saya, itu kata Al-Quran, kata Sunnah katanya, kata hadis Nabi gitu. Itu bukan saya mengatakan. Nah inilah kadang-kadang suka apa ya, bingungnya untuk menjelaskan ke masyarakat gitu loh, yang katakanlah dalam kata kutip awam yang belum ngerti. Ini mereka pada bingung gitu loh sih, menghadapi hal seperti ini. Oke. Nah ini menurut pendapat Siwo gimana gitu loh. Artinya supaya kita tuh di masyarakat bisa menjelaskan supaya tidak ada konflik gitu sih, Wo. Karena ini memprihatinkan sekali sekarang sih, Wo. Oke. Terima kasih, gitu aja sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman di Mabes, 2 SMS sih, Wo ya. Yang pertama dari siapa nih? Dari Bu Hori di Jakarta Timur. Assalamualaikum sih, Wo. Waalaikumsalam. Siwo, saya mau sharingnya. Kita terbatas dan Allah tidak terbatas. Berarti kita tidak bisa bertemu. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa kita nanti di surga mendapatkan kebahagiaan yang paling primer, yaitu diperlihatkan dengan zat Allah. Bagaimana menurut Siwo? Mohon sharingnya. Ya. Bisa Siwo ya, ditangkap ya. Oke, kemudian ini dari Sony di Cempaka Putih. Assalamualaikum Siwo. Siwo, kalau takdir manusia sudah digariskan oleh Allah, bagaimana dengan kasus pembunuhan? Apakah Allah juga sudah menentukan skenario dan si pelakunya? Mohon disaringkan. Takdir sudah Jika takdir manusia sudah digariskan oleh Allah, bagaimana dengan sebuah kasus pembunuhan misalnya? Apakah Allah juga sudah menentukan skenario dan si pelakunya? Apakah Allah sudah
Sudah menentukan. Ini saya harus tulis satu persatu karena penting. Menentukan skenario dan si pelakunya kepada si pelaku gitu ya. Dan si pelakunya mungkin gitu. Ini jadi gini. Jadi kalau takdir manusia sudah digariskan oleh Allah, bagaimana dengan kasus pembunuhan? Apakah Allah juga sudah menentukan skenario dan si pelakunya? Ya. Ya, cukup saya kira sih, Bu. Cukup? Ya, nanti kalau misalkan ada waktu lagi kita tambah lagi. Sudah saya ambil semua. Oke, silakan. Mas Sam, silakan ngopi-ngopi atau sambil tidur boleh. Aduh. Silakan sih, Bu. Tapi kalau nanti putus segera disambung ya. Iya, siap. Ya. Kalau waktunya habis di DMI ya. Siap sih, Bu. Siap sih, Bu. Siap. Memang militer siap. Mas Hirman di Mabes, lama nggak terbit dan sekarang terbit dengan pertanyaan yang saya coba deh. Banyak mendapati ada kalimat-kalimat yang menyalahkan mazhab lain, menyalahkan komunitas lain. Itu memprihatinkan. Ada juga kemudian yang menggunakan ini kata sunnah ini kata ayat nih, bukan kata saya. Ini menurut Islam, bukan menurut saya ini, gitu ya. Nah, dalam hal kasus seperti itu, bagaimana saya bisa ikut menjelaskan agar konflik-konflik itu reda, mungkin gitu. Yes, Mas Hirman. Saya juga ikut prihatin, meskipun saya juga termasuk salah satu yang masuk pada sinyalemen Mas Hirman itu dulu. Saya sekarang belajar untuk keluar dari kategori itu. Maksud keprihatinan atensinya kepada masyarakat bagus, niatnya bagus, dan itu sebuah kepekaan sosial yang menurut saya terpuji. Namun pelaksanaan dari niat yang bagus tadi, pelaksanaan dari maksud yang bagus tadi tidak bisa dilakukan dengan cara yang sembarang. Kalau kita hanya bicara tentang maksud, niat, keprihatinan, kepekaan sosial, Mas Hirman sepakat. Tapi hati-hati dalam menindaklanjuti niat itu dengan perilaku, dengan praktek sosialnya. Karena harus ada syarat-syarat, kriteria-kriteria, situasi-situasi, kondisi-kondisi yang harus relevan. Kalau tidak, justru kita akan menambah problem, kita akan menambah masalah. Maksud saya begini, ada satu dorongan kuat dalam diri kita. Bagaimana ya saya bisa menjelaskan kepada mereka yang suka menyalahkan mazhab lain, atau kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan kalimat-kalimat itu. Bagaimana agar saya punya peran di situ sehingga keprihatinan itu bisa semakin berkurang. Secara konsep, secara pemahaman
yang membentuk niat seperti itu, kepekaan seperti itu, hasrat seperti itu, semangat seperti itu, yes, sepakat. Tetapi untuk kemudian terjun ke prakteknya, kita harus melihat diri kita dulu. Apakah kalau saya mau terjun baik terhadap orang yang mengeluarkan kalimat itu ataupun kepada orang yang mendengarkan kalimat-kalimat tadi, apakah saya sudah memenuhi syarat? Itu yang penting. Ya. Apakah saya memenuhi syarat untuk ikut menangani masalah itu? Kalau saya tidak mengukur diri, hanya berdasarkan niat yang bagus, semangat yang tinggi, tapi prakteknya tidak melalui tahapan-tahapan syarat-syarat tertentu, maka yang terjadi, saya juga masuk ke yang diprihatinkan oleh Mas Herman itu. Saya tidak kemudian menjadi solusi, tapi malah menambah masalah. Kenapa? Karena saya tidak membidangi hal itu. Ya. Jadi kita hanya dengan niat baik saja sangat tidak cukup. Hanya dengan semangat bagus saja, dengan semangat jihad sosialnya, dengan semangat dakwahnya, dengan semangat fastabiqul khairatnya, dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya, dengan semangat apalagi, tapi itu saja sangat tidak cukup. Butuh ada syarat-syarat apakah relevan atau tidak. Itu harus membahas tentang hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah akademisi, dan masalah-masalah kepribadian. Ya. Kalau secara akademisi misalnya, kalau yang terkait pada kasus itu objek masalahnya itu ada pada masalah hadis, maka secara akademis kita harus ahli hadis dulu. Ya. Oh, kalau itu terkait masalahnya kepada masalah dakwah, kita minimal harus pernah membaca bagaimana aturan main berdakwah. Namanya fiqhud dakwah, fikih tentang dakwah. Kalau tadi itu terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, minimal kita harus secara akademis memahami bagaimana aturan main, rule-rule, bagaimana fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Karena semua ada aturan mainnya dan ada syarat-syaratnya. Itu secara akademis. Tapi apakah syarat akademis saja cukup? Tidak. Yang lebih penting lagi adalah syarat personal, syarat kepribadian. Nah, itu kita bisa lihat sendiri. Misalnya begini, kita bisa cek dari 3 validator. Tujuan saya mau masuk ke situ apa? Kalau tujuan Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di samping. Ya, Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dilanjut, Siwo. Bisa lanjut? Silakan dilanjut, Siwo. Iya, tadi sampai mana ya? Syarat yang lebih penting untuk terjun ke masyarakat itu syarat personal, syarat kepribadian. Ya, bagaimana kita bisa menilai diri saya? Itu saya punya formula 3 validator. 1,
lihat dulu tujuannya. Apakah tujuan saya benar? Kalau tujuannya belum Allah, belum benar. Tujuannya itu mau membela ayo, membela apa? Membela pendapat saya, membela kebenaran saya, membela Islam saya, membela madhab saya, membela semua itu tidak butuh pembelaan. Ya, selama tujuannya belum taqarruban ilallah, belum dalam rangka tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya masih ke orientasi egoisme, entah egoisme negatif apalagi ataupun egoisme positif, yaitu egoisme positif mau membela kebenaran, mau membela Islam, itu semua tidak butuh dibela. Ya, apalagi yang membela tidak memenuhi syarat. Ya, yang logis untuk membela kebenaran itu ya para tokoh-tokoh kebenaran, para figur-figur kebenaran, para nabi, para orang-orang suci. Karena kebenaran hanya bisa dibela oleh kebenaran. Nah, kalau kita masih belum pasti benarnya, kita kok membela kebenaran? Kita koreksi dulu diri kita. Ya, bisa pakai kaidah berikutnya. Kita lihat juga niat kita apa terkait dengan kasus tadi loh. Ada orang suka menyalahkan mazhab lain, menyalahkan pendapat lain, dan lain-lain sebagainya. Kita ingin berperan di situ. Kita coba cek niat kita. Niat kita untuk apa? Bisminya untuk apa? Karena hati-hati. Antara membela kebenaran dengan membela diri itu tipis sekali. Kalimatnya, argumentasinya, hujah-hujahnya seakan itu membela kebenaran, tetapi ternyata kalau kita cermat dan kita tidak hati-hati, ternyata membela diri. Kebenaran saya, agama saya, madhab saya, yang menjadi pusat diri. Bismi diri itu nanti bukan bismillah. Itu bahaya, tambah ruwet ini nanti kasus. Ya, misalnya begitu. Ada yang lebih praktis lagi, yaitu dengan formula ketiga, konsentrasi tugas. Coba tanya kepada diri kita masing-masing, ini tugas saya atau bukan? Kalimat yang lain, saya wajib apa tidak untuk ikut mengurusi masalah tadi itu. Ini yang paling praktis. Tanyakan kepada diri kita, apakah ini tugas saya apa bukan? Kalau di situ jawabannya bukan, lebih baik kita abstain. Selamat. Yang penting kalau saya memahami yang seperti itu salah, saya tidak boleh ketularan salahnya. Itu yang terpenting. Kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah, kalau ada orang seperti itu, ya biar, mereka kan punya hak bebas pilih toh, dengan resiko masing-masing. Lah kan kasihan pendengar, mereka juga punya proses masing-masingnya kan. Nah, kita hargai proses orang lain sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Lah kalau orang lain bermaksiat seperti itu, ya kalau itu memang bukan tugas saya untuk mengatasi itu, ya biarlah, dia juga punya kehendak bebas dan bertanggung jawab terhadap resikonya masing-masing. Kenapa kita terlalu banyak mengurusi yang bukan tugas saya? Itu akan terjadi overlapping. Begitu kira-kira gambarannya, Mas Herman. Jadi, bolehlah kita prihatin kepada masyarakat, tapi tolong jangan sampai overlapping. Kalau kita melampaui batas, itu ternyata bukan kawasan kita masuk, kita overlapping, kita rugi. Meskipun dengan semangat dan niat baik. Ya. Masih jauh lebih efektif pada saat kita mendulukan koreksi diri, mendulukan menilai diri. Itu pasti lebih baik. Bagi yang sudah punya istri dan anak, hati-hati. Bagaimana kita menjelaskan, memberikan pendidikan bahwa yang begitu itu tidak baik. Tidak baiknya di mana? Di sini. Kalau kita sebagai yang masuk di situ, dan itu istri dan anak kita, apalagi kalau kita sendiri, hati-hati.
Kita harus koreksi diri, betul. Sayangnya kita ini lebih banyak punya semangat keluar, bukan ke dalam. Menilai orang lain, bagaimana kita punya semangat memperbaiki orang lain, padahal itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita itu yang pasti adalah ke dalam diri sendiri. Dan kalau punya anak istri, jelas itu lebih primer untuk kita pikirkan, untuk kita carikan bagaimana strateginya agar kewajiban saya terlaksana. Soal orang lain, ya dia punya kewajiban sendiri. Kecuali kalau kita memang memenuhi syarat secara akademis, memenuhi syarat secara personal, tujuannya benar, niatnya benar, dan caranya memang punya kapasitas di bidangnya. Monggo terjun. Itu pun juga harus memperhatikan bagaimana aturan main dakwah, bagaimana aturan main amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, semua ada aturan mainnya. Tidak boleh hanya dengan serampangan dan sembarang. Terjadinya tumpang tindih, tambah overlapping, tambah problem. Bukan malah solusi, tapi justru menambah masalah. Kita lanjut ke SMS dari Mas Bukhori, apa ya, kalau nggak salah ini, Jakarta Timur. Kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Berarti kita tidak bisa bertemu dong. Ya. Tetapi ada satu kalimat, saya ambil saja dengan kalimat ya. Ada kalimat bahwa di surga itu yang paling lebih prioritas, lebih substansial dibandingkan surga itu adalah pada saat kita bisa melihat Tuhan. Ya. Di sini ada kalimat terbatas, tidak terbatas, dan bertemu. Ya. Ya kalau bertemu dengan segala pembahasannya, karena bertemu itu kan tidak harus menyatu, kan? Bertemu itu tidak harus misalnya beginilah, sekarang ini saya sedang bertemu dengan para light audience, saya sedang bertemu dengan Mas Sam Onik misalnya, dalam kapasitas tertentu. Bertemu juga tidak harus fisikal kan? Ya, pendapat si A sama pendapat si B bertemu. Jadi bertemu tidak harus fisikal. Ya. Jadi terbatas dengan yang tidak bisa, yang tidak terbatas, bisakah bertemu? Bisa dong. Dengan kapasitas pemahamannya yang relevan. Bisa. Kita bisa bertemu Tuhan, bisa dalam kapasitas kemakhlukan. Tapi kalau bertemu dalam makna bertemu muka, dalam makna fisik, berhadapan-hadapan, ya itu kan berarti Tuhan jadi fisikal, dan itu berarti membatasi Tuhan. No. Ya, bertemu itu maknanya bisa banyak. Kemudian kalau bersatu beda ya. Kalau bersatu ya yang tak terbatas bersatu dengan yang tak terbatas, berarti yang tak terbatas tadi menjadi terbatas, atau yang terbatas menjadi tak terbatas. Itu tidak mungkin. Itu sesuatu hal yang mustahil kalau yang disebut menyatu. Tapi kalau bertemu itu banyak makna yang bisa kita fahami dari kata bertemu itu. Kemudian yang terkait tadi di surga itu melihat. Nah, kita harus bedakan lagi. Apa bedanya menyatu, bertemu, melihat? Melihat itu lebih rendah dibandingkan bertemu. Bertemu itu lebih rendah dibandingkan dan menyatu. Ya gitu ya. Yang terbatas menyatu dengan tak terbatas, itu tidak mungkin. Kalau bertemu mungkin, melihat sangat mungkin. Tentu melihatnya juga dengan relevan. Kalau melihat dengan yang kita lihat itu Tuhan, nggak mungkin dengan mata fisik. Karena mata fisik itu sangat terbatas. Dengan mata fikir itu juga nggak mungkin, karena yang dilihat itu adalah zat yang maha spiritual. Nah, terus melihatnya begini ya, dengan mata spiritual. Itu disebut dengan musyahadah. Cukup itu
itu waktunya semakin mendesak. Mas Sony di Cempaka Putih. Sudah ya, takdir sudah digariskan oleh Allah. Bagaimana dengan kasus pembunuhan? Apakah Allah sudah menentukan skenario dan si pelaku itu? Ya, ini kuncinya ada pada pemahaman takdir. Begitu definisi tentang takdir salah, maka seluruh yang terkait dengan kalimat ini pasti salah. Kalau definisi tentang takdir benar, pemahaman terhadap kalimat ini ada kemungkinan benar, tapi juga masih tetap ada kemungkinan salah, karena baru definisinya yang benar. Tetapi kalau definisi takdir saja sudah salah, tidak akan mungkin terhadap kalimat ini kita bisa benar. Ya, misalnya begini. Takdir sudah digariskan oleh Tuhan. Apa sih maksudnya takdir ini? Ya, kalau Mas Sony pernah memonitor sharing ini, sudah sangat sering dibahas tentang takdir. Tadi juga disinggung, tapi hanya judul atau istilahnya. Ada takdir definite, takdir non-definite. Nah, ini yang dimaksudkan takdir Allah sudah takdir sudah digariskan oleh Allah. Apa ini maksudnya? Ini kalimat yang masih sangat klise, masih sangat ngambang. Gitu kan? Kemudian dari premis pertama yang masih sangat tidak lengkap, masih ngambang, definisinya masih dipertanyakan, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kasus, yaitu kasus pembunuhan. Kalau premis pertama sudah salah paham, maka pasti kita memahami premis kedua pasti salah paham. Kemudian ada kalimat ketiga, yang ini bisa jadi pertanyaan, tapi konotasinya penyimpulan. Berarti apakah Allah itu sudah menentukan skenario terhadap kejahatan pembunuhan itu? Yang ketiga, ini sangat ditentukan oleh bagaimana membangun konsepsi pemahaman terkait dengan kalimat pertama dan kalimat kedua. Ya, kalau kalimat pertama kita bisa memahami dengan benar, harus dimulai dari definisi takdir yang benar, kemudian kita memasukkan kepada kasus tentang adanya pembunuhan, baru nanti akan didapati satu penyimpulan yang lebih tertib, lebih cenderung kepada tidak salah paham, tidak salah dalam memahami. Itu maksudnya tidak salah paham. Ya, saya tidak bisa men-sharingkan yang detail tentang ini karena waktu yang terbatas, tetapi kuncinya di sini adalah bagaimana kita memahami takdir. Apakah takdir itu? Itu yang jadi masalah. Nah, kemudian himbauannya, garis bawahnya, kalau kita mau memahami istilah-istilah teknis agama seperti ini, jangan menggunakan definisi istilah sosial. Ya, kalau yang beredar istilah di masyarakat, takdir itu sama dengan garis tangan, garis hidup, nasib. Sudah, kalau kita pakai definisi itu, saya jamin 100% kacau memahami kalimat ini. Karena saya terjebak di situ lama. Kenapa? Salah memahami takdir. Takdir difahami sebagai, ya tadi ada kaitannya dengan sudah ditentukan oleh Tuhan, digariskan oleh Tuhan, skenario oleh Tuhan, dan seterusnya. Apalagi kemudian saya diajari bahwa takdir baik, takdir buruk, semuanya dari Tuhan. Itu menjadi pontang-panting saya. Saya bisa memunculkan pertanyaan sendiri, saya bisa mengkomplain kalimat itu, tapi saya juga bingung sendiri. Saya pernah di situ cukup lama. Namun berjalannya proses, berjalannya waktu,
saya harus berani merevisi pemahaman saya kemarin dengan pemahaman yang lebih bermutu sekarang. Saya juga harus menyiapkan diri untuk berani merevisi kebenaran saya sekarang dengan kebenaran yang lebih bermutu pada saat nanti saya menemukannya. Jadi saya tidak boleh menutup diri dan harus selalu berani merevisi diri. Kalau tidak, maka saya akan menjadi stagnan, jumud, statis, tidak bergerak, fanatis. Wah, fanatis kalau pakai semangat itu namanya ya bahaya. Apalagi kalau kemudian dikasih packing jihad. Waduh, udah jihad, di dalamnya ada fanatisme. Waduh, ya kacau. Ya, gitu kira-kira. Jadi kuncinya adalah kita memahami definisi tentang takdir. Mas Sony bisa dibuka-buka lagi, mungkin melalui web BMKD atau melalui rekaman kalau punya, atau buku-buku lain yang terkait dengan masalah ini. Begitu kita memahami takdir dengan benar, maka seluruh pertanyaan Mas Sony otomatis menjadi terjawab. Jadi kuncinya bagaimana kita memahami takdir. Sekali lagi himbauannya, garis bawahnya, jangan kita ingin memahami definisi dari istilah agama, tapi kamusnya menggunakan kamus masyarakat. Itu kacau balau. Kalau kita mau memahami agama, buka kamus agama dong. Ya, apalagi kita mau memahami agama, make kamus selebriti. Wah, tambah kacau. Ya, Bung, waktunya nih, Bung. Sudah habis sih, Bo. Udah kelewat? Sudah 5 menit. Biasa, sudah tradisi. Wan Biro. Manusiawi ya sih, Bo? Enggak, itu keteledoran. Saya sudah pesen, Bung, Bung. Soalnya saya juga asik mendengarkan sih, Bo. Ya itulah, itu keteledoran kita bersama-sama ya. Oke sih, Bo. Saya mohon maaf dan saya menghimbau lagi, Rek, teman-teman, rekan-rekan, ini bulan suci Ramadan, Rek. Ini bulan suci Ramadan, guys. Jangan perlakukan sama dengan bulan-bulan yang lain. Ini himbauan saya. Tetapi kalau saya menakar diri, apakah saya sudah pantas ya menghimbau seperti itu? Jadi anggap saja ini sharing, bukan himbauan. Demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya mohon diri, semoga kita beri tambahan dari faktor X, dan faktor X itu hanya akan ada pada saat tujuan kita benar, niat kita benar, cara hidup kita benar. Mudah-mudahan kita dapat faktor X untuk bisa menggunakan fasilitas bulan suci Ramadan, bisa menfungsikan sarana spesial bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa berproses menuju kesejahteraan diri lebih cepat. Amin. Begitu keluar dari bulan ini, kita akan bisa terkait dengan satu akibat yang luar biasa yang disebut minal aidin wal faizin. Mohon pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat, dan insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Baik, tadi sayangnya saya Monix dan juga teknisi kami Isnadi Lambada mohon diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mudah-mudahan apa yang telah kita ikuti bersama dalam berproses menuju kesejatian diri bisa memberikan manfaat dan faedah yang besar untuk kita di kemudian hari, sekarang dan di kemudian hari. Baik, saya Monix mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.